setelah kita belajar cermin datar, kita akan belajar tentang pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, di pemantulan cahaya pada cermin cekung, kita perlu paham tentang sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu dengan bagian-bagian yang ada pada cermin cekung. Nah, kemarin kan Bu Uhti bilang kalian diminta untuk mempersiapkan beberapa peralatan, salah satunya adalah jangka. Jangka ini untuk menggambar cermin cekung. Jadi cermin cekung itu aslinya dari bulatan. Nah, cekung itu berarti diambil sebagian dari bulatannya. Jadi ini ada titik vertex atau vertex dilambangkan dengan O. Titik vertex adalah pertemuan antara cermin dengan sumbu utama. Ini ada sumbu utama, tempat nanti benda itu berada di sumbu utama, menempel sumbu utama. Ada titik fokus, ada titik kelengkungan. Nah, titik kelengkungan ini bisa juga diartikan sebagai jari-jari. Nah, F ini adalah setengah dari jari. Titik fokus adalah setengah dari kelengkungan, titik kelengkungan. Jadi ketika kalian mau menggambar cermin cekung seperti ini bagian belakang Bu Uhti tandai dengan seperti ini, garis-garis. Kalian mau menggambar cermin cekung kayak gini, gunakan jangka. Jadi di sini. Nah, Bu Uhti pakai 8 cm. Jadi fokus kan tadi adalah setengahnya titik kelengkungan, berarti 4 cm. Nah, setelah kalian sudah paham dengan bagian-bagian dari cermin cekung, kita mulai membahas sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, apabila ada sinar datang sejajar sumbu utama, akan dipantulkan melalui titik fokus. Jadi, misal ada sinar datang, ini yang warna merah, sejajar dengan sumbu utama, akan dipantulkan melalui titik fokus. Begini ya gambarnya. Nah, yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini, sinar datang yang merah melalui titik fokus, kan dia melalui titik fokus, akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini sinar pantulnya. Kalau dari bawah bisa nggak Bu Uhti? Bisa. Kalau misal ada sinar dari bawah melalui titik fokus, berarti dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan atau R akan dipantulkan kembali melalui titik itu. Jadi nih, diperhatikan. Ketika ada sinar datang yang warnanya merah melalui titik pusat kelengkungan atau R, akan dipantulkan kembali melalui titik itu. Berarti mantul kembali melalui titik R. Nah, ini 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, sekarang mari kita melukiskan pembentukan bayangan pada cermin cekung. Untuk bisa melukiskan pembentukan bayangan pada cermin cekung, minimal kalian harus menggunakan 2 sinar istimewa. Bisa dipilih yang mana? Bisa dipilih yang 1-2, 1-3, atau 2-3. Nah, di sini Bu Uhti memilih menggunakan sinar istimewa 1 dan 2. Misal ada cermin cekung ya, dengan fokus 5 cm dan jari-jari kelengkungan 10 cm. Misal bendanya ada di belakang titik kelengkungan. Ini bendanya. Kita gunakan 2 sinar istimewa. Yang pertama, ada sinar istimewa yang sejajar, maka dipantulkan melalui fokus. Nah, terus yang kedua, ketika ada sinar datang melalui fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Alhasil, sinar pantulnya saling berpotensi.
potongan, membentuk bayangan yang sifatnya seperti apa? Nyata. Kenapa nyata? Kemarin di cermin datar Bu Uti sudah jelaskan ya, bayangan nyata adalah bayangan yang terbentuk dari perpotongan sinar pantul atau gampangnya berada di depan cermin. Di depan cermin, bayangan nyata tidak bisa dilihat langsung oleh mata. Jadi bayangan yang terbentuk apa? Nyata. Tegak atau terbalik? Terbalik ya. Terbalik. Lalu diperbesar atau diperkecil. Aslinya segini jadi segini, berarti diperkecil. Gitu ya. Bu, apakah bayangan pada cermin cekung selalu nyata, terbalik, diperkecil? Jawabannya tidak. Tidak seperti cermin datar yang pasti atau selalu maya, tegak, sama besar. Untuk bayangan pada cermin cekung tidak selalu nyata, terbalik, diperkecil. Terus bagaimana? Tergantung letak bendanya. Nah, diperhatikan di sini. Bu Ukti kan sudah mencontohkan cara menggambar bayangan. Nah, nanti di sini tugas kalian adalah untuk membuktikan betul atau tidak digambar. Cara membuktikannya gimana? Digambar. Digambarnya menggunakan penggaris dan jangka. Nah, tadi Bu Ukti bilang bayangan yang terbentuk pada cermin cekung tergantung letak bendanya. Misal, bendanya berada di belakang titik lengkung. Tadi kita sudah buktikan ya. Kalau bendanya di belakang titik lengkung cermin atau titik lengkungan, titik lengkung cermin, maka sifatnya nyata, terbalik, diperkecil. Nah, kalau kalau bendanya berada di antara titik lengkung dan fokus, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, diperbesar. Nanti kalian buktikan dengan cara digambar dengan minimal 2 sinar istimewa. Ketika ada benda di antara R dan F, maka bayangan terbentuk nyata, terbalik, diperbesar. Terus ketika ada bendanya di depan F, di sini bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, diperbesar. Nah, lagi kalau bendanya tepat ada di titik R, ketika tepat ada di titik R, maka bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, sama besar. Nah, kalau bendanya tepat berada di titik F atau di titik fokus, maka tidak terbentuk bayangan. Jadi ini silakan dibuktikan dengan cara digambar sendiri seperti yang Bu Ukti contohkan.